Shalom, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun Anda berada hari ini. Sungguh merupakan sukacita bila kita boleh bersama-sama kita bergabung di ibadah online GBI Tebet House of Favor. Kali ini kita akan sama-sama menyatukan hati kita dan kita beri pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya! Sebab bersama dengan Tuhan, maka kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan itu luar biasa. Yang percaya katakan yes. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, bahkan sepenuhnya, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes, haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku bahkan sepenuhnya, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Mari sama-sama katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan, bahkan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan, sebab Kau setia di hidup kami. Terima kasih untuk setiap perlindungan-Mu. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya. Mari katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai, berikan pengagungan. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari bawa hatimu sama Tuhan lebih lagi. Makasih Tuhan, kami ada di bulan ini. Kami percaya kasih setiamu, rahmatmu selalu baru setiap pagi Tuhan. Engkaulah kedambaan kami Tuhan. Engkau sumber sukacita kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Tuhan baik, kasih setiamu, perbuatanmu. Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Ini syukur kami, ini sembah kami ya Abah. Oh,
buat kasih sayang-Mu atas kami Tuhan. Buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus. Ora bakasya darala bala bala barala 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 barala. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Kami cinta Engkau Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan. Mari dengan segenap hatimu Bapak Ibu Saudara. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan. Yesus, Yesus, Kau dambaan. ini penyembahan kami Tuhan. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Dimanapun engkau berada hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, mari biar hanya Yesus yang menjadi dambaan hati kita. Oh terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala-galanya ya Tuhan. Engkau dambaan kami, sumber harapan kami, tempat kami berlindung Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bawa penyembahan-Mu dimanapun engkau berada, di rumah-rumah, di jalan. Roh Kudus, hanya Engkau kekuatan kami. Yes Lord. Shabaralaba. Inaraba yaralaba. Kau sedang memberi kekuatan buat yang lemah Tuhan. Kau sedang memberi penghiburan bagi yang susah. Inarabaka syabaralaba. Oh hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu. Syabaralaba. Kau sedang memberkati setiap keluarga-keluarga, suami, istri, anak-anak. Kami bergandengan tangan mencari wajah-Mu ya Tuhan, mencari wajah-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama dengan segenap hatimu. Oh, ku sembah, ku puji ya Tuhan, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ya Tuhan, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal
hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Mari angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Berserah sama Tuhan hari-hari ini. Oh terima kasih Tuhan. Oh God. Naraya raya raya rala baba masyanda. Engkau segalanya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh ini syukur kami. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kau yang terhebat Tuhan. Hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidup kami. Di hidupku tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, yes Lord. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, yes Lord. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Tuhan Yesus, ini nyanyian umat-Mu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh Tuhan, di hidupku. Kami berdoa buat hamba-Mu Pastor Miki ya Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan buat setiap kami. Kami memberkati Tuhan gembala kami yang akan menyampaikan isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Biar perkataannya keluar dari mulutnya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Hikmat yang daripada-Mu mengalir atas hamba-Mu. Pengurapan-Mu tercurah atas hamba-Mu. Dan biar kami yang mendengarkan isi hati-Mu bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Shalom, puji Tuhan. Kita ada di bulan Juli dan sampai saat ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk ibadah di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan, tetap bersukacita dan percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Nah, saudara, kita masih terus belajar firman Tuhan tentang bagaimana kita umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini untuk jadi umat Tuhan yang kuat dan bertindak dan kemudian keluar sebagai pemenang. Kita masih ingat bulan lalu kita membaca dari kitab Daniel pasal 11 ayat yang ke-32b, dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Hari-hari ini Tuhan mau kita jadi gereja yang kuat, bertindak, dan keluar sebagai pemenang. Untuk itu kita terus belajar dari kitab Filipi, di mana di sana ada banyak perintah Tuhan yang mengajar kita untuk jadi umat Tuhan yang kuat di hari-hari seperti ini. Kita tahu kitab Filipi ditulis oleh Rasul Paulus waktu dia sedang dalam penjara, dan ini katanya surat yang terakhir. Dia menulis pesan kepada jemaat di Filipi pada saat dia sedang mengalami lockdown atau di lock up, ya. Hal yang sama juga sedang kita alami hari-hari ini. Nah, minggu lalu kita sudah belajar 3 hal. Hari ini kita akan teruskan 4 lagi, ya. Perintah-perintah Tuhan supaya kita jadi umat Tuhan yang kuat dan bertindak, kemudian keluar sebagai pemenang. Yang setuju katakan amin. Nah, yang pertama kita akan lihat dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12, saya bacakan buat saudara. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Yang pertama, Tuhan menyuruh kita untuk yaitu mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Saudara, mengerjakan keselamatan di sini artinya atau sama dengan hidup dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Saya percaya kita semua tahu bahwa Tuhan sudah menebus kita dari dosa dan maut. Dan kita juga harus tahu Tuhan mau sekarang kita tidak lagi hidup dalam dosa, tapi hidup di dalam Dia. Itu sebabnya kita harus tinggalkan cara hidup kita yang lama. Mengerjakan keselamatan artinya melakukan apa yang Tuhan perintahkan, supaya kita hidup mengasihi Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, memang Roh Kudus yang mengerjakan semua itu di dalam kita. Tapi tentu bagian kita ialah kita harus mau dan rela untuk sungguh-sungguh melakukannya, untuk sungguh-sungguh mau mentaati apa yang Tuhan mau kita lakukan. Saudara, hari-hari ini kita disuruh membaca, memperkatakan Mazmur pasal 91 setiap hari. Nah, saudara mesti tahu bahwa pasal itu bukanlah pasal di mana seperti jimat atau rapalan yang kalau kita baca kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik itu, saudara. Sebab kunci daripada pasal itu ada di ayat yang ke-14. Jadi kuncinya ialah kita harus melekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Maka pasti perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Saudara, nggak bisa cuma baca, tapi kita tidak hidup mengasihi Tuhan. Saudara baca sehari 10 kali sekalipun, percuma. Karena Tuhan mau, ya,
kita itu hidup dalam keintiman dengan Dia. Masih ingat Yesaya 59 ayat 1 dan 2? Firman Tuhan berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar doa-doa kita, tapi dosa dan kejahatanmu lah yang memisahkan aku dan kau, kata Tuhan. Jadi dosa yang menghalangi kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu mari kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Artinya kita menghormati Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita dengar-dengaran sama Tuhan. Maka saya percaya yang pertama-tama ialah kita mengalami berkat dari Tuhan itu. Ya, kita diluputkan, kita dilindungi. Tapi kalau sudah baca ayat berikutnya, Paulus berkata bahwa supaya hidup kita ini jadi teladan buat orang lain. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nah, perikopnya berjudul Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Itu judul perikop itu ya. Nah, tapi kita tidak perlu baca semua. Saya langsung mengajak kita memperhatikan mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11 dari perikop itu. Ya. Firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Nah, saudara, sebelum kita mempelajari bagian yang kedua ini, saya ingin memberi sedikit penjelasannya dari ayat-ayat yang baru kita baca ya. Saudara, hari-hari ini kan di luar sana itu ada banyak orang ya, atau ada segelintir orang yang ingin membelokkan fakta atau memutarbalikkan kebenaran ya, supaya orang jadi bingung, orang jadi galau ya, jadi bertanya-tanya. Yaitu misalnya kalimat-kalimat seperti ini. Bagaimana mungkin katanya kita itu mempercayai Yesus itu Tuhan, padahal dia tadinya adalah manusia yang kemudian mati, okelah mungkin bangkit, naik ke sorga, lalu kemudian disembah sebagai Tuhan. Kok bisa begitu? Nah, saudara, dengan kalimat-kalimat itu kita sendiri juga bingung. Mana bisa ada orang atau tadinya manusia, tapi kemudian setelah mati dan bangkit jadi Tuhan? Mana bisa begitu? Tuhan ya Tuhan, manusia ya manusia. Manusia tidak mungkin jadi Tuhan. Lain, saudara. Tuhan itu kan Allah yang kekal. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Bahkan semua ada oleh karena keberadaannya. Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Semua ada dalam dia. Itu sebabnya dia disebut Allah, disebut Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, manusia tidak mungkin menjadi Tuhan. Dari manusia jadi Tuhan. Nah, di sini Paulus menulis kembali. Ya, bukan Paulus yang mengakui dia Tuhan, tapi Paulus hanya mengingatkan kembali siapa Yesus sebelum dia jadi manusia. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Tapi demi saya dan saudara, Tuhan itu 2000 tahun yang lalu merendahkan dirinya
untuk jadi sama dengan manusia. Dia yang adalah Allah, tinggal di sorga, turun ke bumi jadi manusia. Supaya dia boleh menjadi jalan bagi penebusan dosa manusia. Setelah dia mengerjakan karya penebusan, dia naik ke sorga dan kembali kepada keberadaannya semula sebagai Tuhan, sebagai Allah. Itu sebabnya waktu Yesus jadi manusia, ya, Allah Bapa begitu meninggikan dia, dikatakan, sehingga setiap lutut dan setiap lidah harus mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. So itu mari kita jangan bingung lagi, jangan goyah lagi. Nah, tapi mari saya teruskan. Apa yang Tuhan Yesus sedang ajarkan kepada saya dan saudara lewat cerita ini? Yaitu Tuhan sedang memberi teladan supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Yaitu Dia adalah Allah yang rendah hati. Dia bahkan mau merendahkan dirinya sedemikian rendahnya. Allah jadi manusia demi menyelamatkan saya dan saudara. Tuhan minta sekarang, kalau kita menjadi umat yang kuat, bertindak dan jadi pemenang, kita mesti memiliki sifat dan karakter seperti Allah, yaitu rendah hati. Haleluya. Saudara, lawan daripada kerendahan hati ialah kesombongan. Dan Alkitab mencatat, ya, kesombongan adalah salah satu penyebab dari kejatuhan manusia. Bahkan iblis sendiri pun jatuh karena kesombongan. Iblis jatuh karena kesombongan, betul? Dia ingin menyamai Tuhan. Ironisnya, manusia pertama juga jatuh karena kesombongan, karena ingin menyamai Tuhan. Nah, itu sebabnya di dalam Amsal pasal yang ke-16, ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata demikian. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tuhan berpesan kepada kita bahwa kalau kita congkak, kalau kita sombong, kita pasti hancur. Kalau kita tinggi hati, kita pasti jatuh. Sebaliknya, kalau kita rendah hati, maka Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan justru akan meninggikan kita. Matius pasal yang ke-23 ayat 12 berkata begini. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Haleluya. Saudara, kerendahan hati itu, ya, kalau boleh saya ilustrasikan, ya, kenapa sangat penting dalam kehidupan setiap kita, orang percaya, umat Tuhan, anak Tuhan. Maka kerendahan itu seperti begini. Misalnya saudara tuh mau membangun suatu tembok yang kokoh, suatu pilar yang besar, yang megah gitu, ya. Bagaimana saudara bisa bangun tembok itu? Tentu saudara butuh bahan-bahan seperti batu, air, pasir, apalagi kawat baja, ya, yang dicor di dalamnya itu. Nah, setelah jadi, kan tidak indah dilihat karena batunya kelihatan, besinya ada kelihatan, ya. Apa yang kita mesti lakukan? Kita mesti semen, kita mesti aci supaya dibungkus itu, ditutup itu dengan rapi, dengan rata itu barang-barang yang besar-besar itu di dalam itu, sehingga indah dilihat. Nah, kerendahan hati itu seperti itu. Di dalam diri kita, dalam kehidupan kita, kita mungkin punya semuanya. Kita punya kekuasaan, kita punya kekayaan, kita punya karunia-karunia rohani, kita hebat, ya. Tapi semua itu akan jadi indah waktu kita menutup itu semua dengan kerendahan hati, sehingga bisa dinikmati oleh orang lain. Puji Tuhan. Yakobus 4 ayat yang ke-6 berkata, Tuhan bahkan menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kalau saudara sombong, saudara berhadapan dengan Tuhan sendiri. Dan kalau Tuhan jadi lawan kita, mana bisa menang? Tapi kalau kita rendah hati, Alkitab berkata kita disayang Tuhan. Saudara, kalau kita disayang Tuhan,
itu lebih dari segalanya. Amin. So itu mari kita mau selalu berdoa tiap hari supaya Tuhan berikan kita kerendahan hati. Kita juga harus selalu introspeksi diri. Kalau kita sombong, minta ampun. Kita belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga, Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat ke-6, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, yang ketiga ini saya percaya kita semua mengerti, yaitu mau jadi kuat bertindak dan jadi pemenang, kita mesti kuat dalam doa. Kita harus berdoa, saudara. Ya. Seorang teolog yang cukup terkenal ya, dia banyak menulis buku-buku perjanjian lama, buku-buku tentang doa-doa di perjanjian lama. Namanya J. Wesley Briel. Dia punya quote yang bagus sekali. Bunyinya begini. Dengan doa, kita sedang menggerakkan tangan Allah yang menggerakkan dunia. Saya ulangi. Dengan doa, kita sedang menggerakkan tangan Allah yang menggerakkan dunia. Wow, betapa dahsyatnya kuasa doa itu. Kita sedang menggerakkan tangan Allah. Haleluya. Nah, saudara, saya percaya ini masa-masa yang terbaik ya, di mana kita punya banyak waktu untuk berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita pasti akan melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Saya ingat ayat di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16b. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 ya. Saya baca firman Tuhan berkata begini. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya ulangi. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Puji Tuhan, saudara. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, penuh iman, dan kita tahu kita orang benar, artinya kita hidup dalam perdamaian dengan Tuhan, kita hidup dalam kebenaran, saudara, maka doa-doa kita itu sangat berkuasa, kata Tuhan. Berkuasa bukan karena kita pandai berdoa, bukan karena kata-kata dalam doa kita yang indah-indah, bukan karena panjang atau pendeknya doa kita, nggak ngaruh. Tapi doa kita berkuasa karena ditentukan oleh siapa yang mendengar doa kita itu. Dan yang mendengar doa kita itu ialah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Dia yang menjawab doa-doa saya dan saudara. Kalau saudara baca ayat yang ke-17 dikatakan, Elia orang biasa. Tapi ketika dia berdoa, ya tidak ada hujan. Dan waktu dia berdoa lagi, hujan datang. Artinya kita semua orang biasa. Yang luar biasa itu Tuhan. Tapi Tuhan yang luar biasa itu digerakkan oleh doa-doa orang benar. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, saudara, bicara soal doa yang mendatangkan kuasa. Saya percaya saudara mungkin masih ingat ya khotbah waktu tanggal 24 April, khotbah di YouTube ini, tentang kesaksian seorang bapak di Malang namanya Pak Jamian yang mengalami mujizat Tuhan. Beras 5 kilo nggak habis-habis. Dia jemaat dari sahabat saya gembala di kota Malang. Sudah tahu beras itu baru habis beberapa waktu yang lalu, persisnya tanggal 24 April. Maaf, 24 Juni 2020 baru habis.
beras itu diberikan kalau tidak salah tanggal 21 April. Jadi 3 bulan 3 hari baru beras 5 kilo habis dimakan satu keluarga setiap hari. Masak 1,5 kilo, 5 kaleng susu. Itulah mujizat ketika anak-anak Tuhan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, mujizat pasti terjadi. Saya rindu kita semua percayakan kuasa dan pemeliharaan Tuhan ketika kita datang berdoa di hadapan Dia. Yang terakhir, yang keempat, Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara, yang terakhir ini, last but not least, yaitu teruslah berbuat baik. Karena Tuhan sudah dekat. Justru Tuhan dorong, Tuhan mau, Tuhan perintahkan kita untuk terus berbuat baik. Ya. Artinya apa? Teruslah menabur kebaikan dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Haleluya. Saudara, kita ini kan adalah keturunan Abraham oleh karena Kristus. Demikian kata Galatia pasal 3. Nah, kepada Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang kedua diberi janji oleh Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati Abraham dan keturunannya sehingga kita atau Abraham dan keturunannya itu menjadi berkat. Jadi kita ini akan diberkati Tuhan untuk jadi berkat. Sebab itu Tuhan perintahkan kita untuk kita jadi berkat, saudara. Ya, karena kita diberkati untuk jadi berkat. Nah, tapi yang menarik begini Bapak Ibu. Kalau saudara baca kehidupan dari bapak iman kita itu ya, Abraham, Ishak, Yakub, ya, mereka itu justru diberkati Tuhan di saat-saat atau di masa-masa yang sulit. Ada kelaparan, kekeringan, justru mereka diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Rahasianya di mana? Alkitab menceritakan bahwa justru pada saat-saat yang sulit itu, mereka dikatakan menabur. Mereka justru menabur. Dan akhirnya mereka menuai berlipat kali ganda. Saudara, kita juga ada di masa-masa yang mirip-mirip lah. Ada di masa-masa yang sulit. Tapi justru Tuhan bilang kalau kita ingin mengalami berkat yang supranatural, kita justru harus menabur. Menabur kebaikan, menabur berkat, ya. Maka Tuhan sanggup, ya, untuk memberkati hidup saya dan saudara. Nah, saudara, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16 berkata begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Wow, ini ayat luar biasa. Artinya begini, setiap perbuatan baik yang kita lakukan, ya, taburan yang kita lakukan, itu adalah benih di hadapan Tuhan. Nah, namanya benih pasti akan membawa tuaian, yaitu berkat yang kita tuai. Tapi dari ayat ini kita mengerti arti lengkap daripada tuaian itu. Yang pertama, memang kita menerima berkat Tuhan, tapi lebih dari berkat itu, yaitu dikatakan melalui taburan kita, melalui perbuatan baik kita, orang, jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan. Karena melihat kasih dan kemurahan Tuhan melalui anak-anaknya. Wah, itu yang lebih penting Bapak Ibu. Kita diberkati bukan hanya untuk kita, tapi waktu kita menjadi berkat, maka orang akan datang kepada Tuhan. Haleluya.
Saudara, saya rindu kita memperhatikan hal ini. Apapun yang kita tabur pasti akan memuliakan Tuhan. Pertolongan yang saudara beri, pemberian atau berkat yang saudara tabur, ya, persembahan-persembahan yang dengan setia kita berikan untuk rumah Tuhan, itu semua memuliakan Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Seorang hamba Tuhan terkenal namanya Pendeta Rick Warren, penulis buku Purpose Driven Life, dia berkata begini, pemberian dan persembahan kita adalah bentuk nyata dari ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi, ucapan syukur kita itu dapat diukur dari pemberian, taburan kita, persembahan yang kita berikan. Itu bukti nyata dari ucapan syukur kita. Kita tidak hanya memberikan ucapan syukur di mulut saja, tapi dalam tindakan, yaitu melalui apa yang kita tabur, apa yang kita beri. Itulah bukti nyata ucapan syukur kita, bukan hanya di mulut saja. Saya tutup dengan ayat ini. Di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20, saya akan bacakan ayat-ayat di mana Rasul Paulus memuji jemaat Filipi karena apa yang mereka sudah lakukan selama ini untuk menolong dia, mensupport dia, memberkati pelayanan yang dilakukan. Dan bahkan ada janji Tuhan yang luar biasa di ayat-ayat itu. Nah, mari saya baca ya. Ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Kini, aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu-waktu di mana kami boleh lebih dekat dengan Tuhan, lebih intim dengan Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Hamba berdoa biarlah hari-hari ini kami jadi umat Tuhan yang kuat, bertindak dan keluar sebagai pemenang. Berkati semua yang menyaksikan tayangan ini ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu di rumah-rumah, dimanapun kami bisa mendengarkan YouTube channel ini. Tuhan, kami menjadi umat yang kuat di akhir zaman ini, yang menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan bagi generasi ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita saat ini untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudara boleh mempersiapkan roti dan anggur atau sirup anggur untuk kita boleh sama-sama memperingati tubuh dan darah Tuhan Yesus. Setiap kali kita makan roti dan anggur ini, kita mengingat kembali kebaikan Tuhan atas hidup saya dan saudara, di mana 2000 tahun lalu Dia mati untuk kita. Darahnya dicurahkan untuk penebusan dosa kita, supaya kita boleh diperdamaikan dengan Tuhan. Setiap kali kita makan roti dan anggur ini, kita mengingat bahwa Tuhan itu di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Dan karena kita ini milik Tuhan, maka kita yakin dan percaya seperti janji firman Tuhan, bahwa satu hari nanti Dia akan datang kedua kali
untuk menjemput kita, supaya di mana Dia berada, kita pun berada. Haleluya. Nah, Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita menerima tubuh dan darah ini dengan cara yang benar, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Sebab itu mari sebelum engkau terima tubuh dan darah Tuhan Yesus ini, mari datang terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Kita minta ampun kalau ada dosa, ada salah. Kita minta Tuhan menyucikan dan menguduskan kita, supaya waktu kita makan tubuh dan darahnya, kita menerima berkatnya. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih. Siapakah kami ini ya Tuhan? Upah dosa ialah maut, tapi Engkau datang dan tebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu yang menyelamatkan setiap kami. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu, Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucap syukur kepada Tuhan. Ucap syukur kepada Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk berkat-Mu, untuk kesembuhan, untuk kelepasan, untuk kelegaan, untuk jalan keluar yang Tuhan berikan. Ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu yang menyelamatkan aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat-Mu Tuhan. Berkati satu persatu, keluarga demi keluarga, suami-suami, istri-istri, anak-anak dan orang tua, berkati ya Tuhan. Kami percaya ini hari-hari di mana Tuhan mengajar kami untuk hidup hanya mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Dan kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan, Engkau tidak pernah kecewakan. Pengharapan kami dalam Engkau tidak pernah mengecewakan, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang setia. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati gereja-Mu, berkati tubuh Kristus, berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap kuat dalam menanti-nantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa di sorga. Mari sekali lagi angkat tangan saudara. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan penghiburan kuasa Roh Kudus menyertai hidup kami hari ini sampai Engkau datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kami yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga.
Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama, telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.
Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.